Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan malam hari ini senantiasa kita panjatkan puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah sampai kelak ajal menjemput kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari buku Tadabbur Bacaan Sholat. Terakhir kita masih membahas bab terkait dengan azan, ya. Terkait dengan azan, ya. Bahwa di sini disebutkan tentang azan. Azan di sini berarti menunjukkan bahwa pentingnya sholat berjamaah, ya. Karena azan ini adalah an-nida ataupun panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk ini tambahan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Islam karangan Syekh Waqdah Suhaili, disunnahkan bagi yang mendengarkan azan untuk menjawab ataupun mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Itu termasuk sunnah. Menjawab azan ini termasuk sunnah. Kata ini ngendikipun Allah Subhanahu wa taala saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengarkan nida, panggilan, maksudnya panggilan azan, faqulu mislama yaqulul muadzin, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ya dijawab dengan Allahu Akbar. Ketika syahadat la ilaha illallah, ya kita jawab dengan asyhadu alla ilaha illallah. Lah kecuali dalam hayya 'alatain, yakni kecuali dalam hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Lah termasuk dalam iqamat pun seperti itu disunahkan. Dalam iqamat ketika muadzin itu qomat, ya, kita juga disunahkan untuk menjawab apa yang diucapkan ataupun mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh yang qomat. Ya, lah ketika yang qomat ini mengucapkan Allahu Akbar sama asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lah qad qamati shalah. Maka di sini ada riwayat, ya, qad qamati shalah, apabila
Ya, fayaqul kama dzakara al-Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan kalau yang qomat ini mengucapkan qad qamati shalah, maka menjawabnya ako mahallahu wa adamaha. Ako mahallahu wa adamaha, yang artinya semoga Allah mendirikan sholat dan mengkekalkannya. Ya, artinya seperti itu. Ini menurut riwayat Baihaqi. Jadi kalau qad qamati shalah, aqamahawahu wa adamaha. Niku nggih. Lah termasuk dalam taswib menika tambahan ziyadah dalam adzan salat subuh. As-sholatu khairum minan naum. Nah, niku jawabnya sodakta wa barorta. Engkau benar ya, sodakta wa barorta. Lah niku jawaban untuk muadzin. Niku itu termasuk dari sunnah. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengarkan ya suara adzan, panggilan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Masjidnya oke, muadzin kono kene misalnya. Kan gitu nggih. Maksudnya adzan sana iki jawabnya sing pundi niki? Jawab sing penjet pundi, Pak? Masjidnya adzan kabeh. Ya, masjid yang terdekat yang kita sholat di dalamnya, gitu ya. Jadi itu sudah mewakili, ya. Kita menjawab di masjid yang kita sholat di dalamnya, yang terdekat, gitu. Nggih mergone nek kan jawab terus, wah sing mriku adzan. Mriku adzan ini bingung iki jawabnya sing pundi niki. Nah, itu ya. Maka dijawab adzan yang terdekat, masjid yang terdekat yang kita sholat di dalamnya. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah, di antara sunnah adzan adalah ad-du'a ba'dal adzan. Disunahkan berdoa setelah adzan. Tesih kemutan boten niki. Namung ngimutaken niki nate kita pelajari sareng-sareng niki. Ada 3 doa ingkang sepindah menawi wonten kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islam wa Ghazali. Yang pertama nggih menika ayyakula wala siyama ba'da syahadatain. Doanya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah itu termasuk doa ba'da adzan, Pak. Rasulullah ngendika qala sallallahu alaihi wasallam inna man qala dzalik, siapa yang mengatakan ataupun mengucapkan doa tadi, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rasul maksudnya ya, nabi ya, nabi kita. Maka Rasulullah mengatakan man qala dzalik, barang siapa yang mengucapkan tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Niku nggih. Nah, itu yang pertama. Lajeng ingkang nomor kali ayu sholli 'alan nabi ya ba'da faraghihi min ijabatil muadzin bisighati sholatil ibrahimiyah. Disunahkan membaca sholawat ibrahimiyah ya, sholawat Ibrahim niku pripun, Pak? Nggih sholawat ingkang kita waos wonten tasyahud akhir niku namanya sholawat ibrahimiyah ya. Katanya kalau di sini disebutkan tidak ada sholawat yang lebih sempurna ya dari sholawat ini. Ini termasuk sholawat yang maksur, yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Menawi ngagem Mas, nek kula kok biasane ngagem Sayyidina seumpami. Nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Boleh napa mboten? Para ulama menjelaskan boleh. Yang demikian longgar. Ya, monggo jenengan ngagem sing enten Sayyidina napa mboten, yaitu boleh dua-duanya. Ini disebut sholawat Ibrahim. Kenapa kok disebut sholawat Ibrahim? Ya karena dalam sholawat itu disebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nah niku maka disebut dengan sholawat Ibrahim. Lan niki ingkang nomor kalih. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika doa ingkang sampun kita hafal. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudah alladzi wa'attah. Nah, ada yang sampai situ, ada yang menambahi innaka la tukhliful mi'ad. Lah ini doa ba'da adzan. Monggo menika mengke saged diamalkan. Niku nggih. Terus ingkang sepindah tadi napa? Raditu billahi robba. Lajeng ingkang nomor kalih nggih menika sholawat Ibrahimiyah. Lajeng ingkang nomor 3 nggih doa ba'da adzan. Lah menawi doane niku mawon Mas, ya. Ingkang Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah pripun nggih mboten napa-napa. Ya, tidak masalah nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, lajeng niki yang tambahan melih pilih dalam adzan ya. Itu terakhir kan niku nggih, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ya, pilih kenapa kemudian seruan sholat itu didahulukan dari seruan untuk meraih kebahagiaan? Menika menunjukkan pilih orang kalau hidupnya mau bahagia, orang kalau hidupnya mau sukses, kuncinya adalah sholat niku nggih kan kemarin terakhir niku. Lah lajeng ditutup dengan Allahu Akbar la ilaha illallah. Lah menawi wonten mriki disebutkan pilih setelah seruan menuju kebahagiaan dan kemenangan tadi ya ditutup dengan kalimat takbir dan kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwa segala kebahagiaan yang diperoleh manusia itu bukan hasil upaya semata, akan tetapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan sami saged nindakaken salat, kula panjenengan sami nggih saged ngraoske semua kenikmatan-kenikmatan, kita bisa beraktivitas, semuanya adalah ya atas napa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan kita kemampuan. Menawi mboten diizinkan nggih mboten saged. Niku nggih. Ambok kita mau seperti apa, kalau Allah tidak mengizinkan nggih mboten saged. Maka ini ya makna dari kenapa setelah kebahagiaan, seruan kebahagiaan hayya 'ala falah gitu nggih. Seruan kebahagiaan ditutup dengan kalimat takbir dan kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwa ya kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia ini ya bukan dari usaha manusia sendiri, akan tetapi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, wonten salah setunggaling contoh nggih panutan dumateng kula panjenengan sami nggih menika salah setunggaling kisah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiari A'malin Nubala. Disebutkan ya ada salah seorang ulama bernama Muhammad bin Khufaif.
beliau niku pun sepuh tur nggih pun sakit-sakitan. Ananging beliau menika melazimi sholat berjamaah. Nggih. Beliau itu kondisinya sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Ketika adzan beliau niku mergo pun dados kebiasaan nggih. Ketika adzan beliau nggih berangkat. Selagi beliau masih bisa berjalan ke masjid, beliau berangkat dengan berjalan. Menawi mboten sakit, njaluk digendong, tulung aku gendong, ya, berangkat ke masjid. Ya. Lah, salah seorang sahabatnya itu menasihati, janjane kados jenengan niku pun udzur, ngeten nggih, pun sepuh, nggih pun gerah sakit-sakitan, niku janjane jenengan niku pun udzur, ya, pun udzur niku nggih. Ya, sudah ada alasan syar'i ya, karena memang secara fisik sudah. Nah, beliau jawabnya ngeten, jika kalian mendengar hayya 'alas shalah, itu kan berarti panggilan sholat niku nggih. Kemudian kalian tidak mendapatkan aku ke masjid, nek eneng adzan, terus kok sampean ora weruh aku ning masjid, tulung pengen golek ana ning kuburan. Sanjaya berarti nek saya ada panggilan adzan kok saya nggak ada di masjid, berarti saya sudah mati. Sanjangnya beliau ngaten niku. Ini kisah dari Muhammad bin Khufaif rahimahullah ya. Masya Allah nggih, beliau melazimi sholat berjamaah ke masjid nggih. Ya, meskipun dalam kondisi sakit beliau njaluk digendong, tolong popong gendong, ajak saya berangkat ke masjid. Nah, itu orang sakit niku kan termasuk udzur nggih. Termasuk udzur boleh tidak sholat berjamaah ya karena sakit. Ya, tapi karena beliau itu senang melazimi niku berarti membiasakan diri ya untuk berangkat ke masjid. Ya, sampai ada komentar itu tadi. Ya, kalau kalian dengar panggilan adzan kemudian kok tidak mendapatkan aku di masjid, ya, maka carilah aku di dalam kuburan. Artinya ya berarti aku wis mati. Oh, a'lam bishawab. Menika nggih Bapak Ibu rahimakumullah bab terkait tadabbur adzan gitu. Terus adzan itu satu iklam ya bi waqti salat, pemberitahuan waktu salat, dan juga nida, panggilan. Bukan hanya memberitahu oh berarti wis maghrib, oh berarti wis isya, bukan sekedar itu, tapi juga panggilan an-nida hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Lah ini menunjukkan bukti kalau kita ini benar-benar cinta kepada Allah. Karena apa? Karena ketika dipanggil dia datang. Kan itu. Orang nek benar-benar seneng nek dipanggil mesti kan gitu nggih. Itu menunjukkan itu bukti bahwa kita ini cinta kepada Allah. Lah nek ada orang ngomongnya aku cinta padamu seumami ngaten nggih. Nek dicelok kok orang mboten dugi niku pripun? Wah, iki janjane pancen seneng napa mboten, cinta napa mboten. Kedae ngaten itu ya. Nah, ini penting ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di antara perkara yang mengherankan adalah engkau mengenal Allah, engkau mencintai Allah, tapi ketika dipanggil tidak mau datang. Ini kan berarti ngakune seneng tiba enek diceluk mboten dugi lagi. Perlu ditanyakan gitu, janjane seneng napa mboten. Nah, wallahu alam. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah, di bab selanjutnya adalah yakni berdiri ya, al-qiyam. Al-qiyam ini termasuk salah satu rukun dalam sholat. Qiyam, berdiri ini merupakan apa? Rukun dalam sholat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Nah, cuma dalam pembahasan fikih ini juga mengingatkan kembali ya. Qiyam ini, berdiri ini adalah rukun dalam sholat fardu. Rukun dalam sholat fardu.
Artinya apa? Kalau ada orang mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, sholat 5 waktu, nah, kemudian kok dia tidak berdiri dalam pelaksanaan sholatnya, maka sholatnya tidak sah karena dia mampu. Nah, kecuali ada udzur yang menjadikan dia tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh gerah, sakit atau apa saja, okay? Nah, maka sholli qa'iman, Rasulullah ngendika, sholatlah dengan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Fa ilam tastati fa 'alal jambihil aiman. Kalau tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Urutannya ngeten nggih. Itu dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu, sholat wajib, sholat 5 waktu, berarti rukunnya harus berdiri. Sholat sambil berdiri. Kok tidak mampu untuk berdiri karena sakit, maka sholat sambil duduk. Baik itu duduknya duduk ndeprok, ndeprok ten lantai, ataupun dengan menggunakan kursi. Dengan menggunakan kursi. Kalau tidak bisa sambil duduk, berarti sambil berbaring. Itu urutannya seperti itu. Kecuali dalam sholat sunnah. Maka kalau sholat sunnah itu boleh sholat sambil duduk. Ini ku sholat sunnah. Sunnah nopo? Sunnah nopo kemawon? Kalau itu sholat sunnah boleh sambil duduk. Dalilnya nopo? Nggih menika Rasulullah SAW mendika, ya, sholatur rajuli qa'idan. Sholatnya seseorang sambil duduk nisfus sholah, pahalanya setengah orang sholat sambil berdiri. Ya, jadi rada-rada kesel nih, pengen sholat sunnah ning kesel, maka boleh sambil duduk. Dan ini juga menjadi kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu sering melakukan safar, bepergian itu di malam hari. Beliau kalau safar di malam hari, zaman riyen safar niku naik unta. Beliau nek sholat sunnah itu sholat di atas unta, artinya sambil duduk sambil sholat. Kalian untane jalan. Neng menawi ajeng sholat wajib, beliau berhenti dan turun. Nah itu seperti itu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau dalam sholat wajib ketika safar, beliau turun berhenti sholat. Tapi nek sholat sunnah beliau ya kadang melaksanakan dengan sambil berjalan, ya. Sholat malam ya sambil di atas kendaraan, sholat witir di atas kendaraan, lah itu boleh. Nah, itu hukumnya adalah boleh dalam sholat sunnah ataupun ya sholat nafilah. Nah, ini para ulama sepakat, ya. Maka fala yajibul qiyam, tidak harus dengan berdiri. Fatasihu shalah qa'idan au qa'iman, sah salat sunnah sambil berdiri maupun sambil duduk. Lah adapun berdiri, Bapak Ibu, nah ini menjadi catatan lho niki. Ini adapun syaratnya berdiri, nalika berdiri itu syaratnya harus istiqlal. Syaratnya kata apa? Istiqlal. Istiqlal niku napa? Istiqlal niku merdeka. Artinya ya dia tidak boleh bersandar. Ya benar-benar berdiri. Nah, ya. Enggak boleh senderan. Salat kalian senderan atau sambil. Nah, itu enggak. Maka jumhur adalah mensyaratkan untuk al-istiqlalu fi qiyamil fardhi. Harus berdiri tegak. Nah, sebenarnya berdiri tegak itu maksudnya adalah dengan tidak bersandar. Nah, ini menjadi perhatian nih. Salat ning aku milih salat ning pinggir wae. Ya, pinggir sandaran tembok. Nah, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, normalnya seperti itu. Illa li udrin, kecuali ada udzur. Nek pun enten udzur niku wis di luar pembahasan ngeten nggih. Ya, bakunya itu tadi dalam berdiri itu harus istiqlal, harus tegak, harus berdiri sendiri lah, kecuali kalau ada udzur lah.
Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Di antara rangkaian sholat yang harus diperhatikan dengan baik adalah berdiri, ya. Rasulullah SAW beliau ngendika, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza qama fi sholatihi, ya, apabila salah seorang di antara kalian berdiri di dalam sholat, sebenarnya dia sedang bermunajat, ya, kepada Rabbnya. Fa innahu yunaji rabbahu. Jadi ketika kita ini sholat sambil berdiri, ya, itu kita sedang bermunajat, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ada penjelasan, ini seperti perbincangan antara dua orang secara rahasia. Nah, ada penjelasan seperti itu. Ya, jadi hikmah perintah kita diperintahkan untuk sholat sambil berdiri itu ya ibarat, ya, kados jenengan kalih rencangi ketemu berdiri ngobrol secara rahasia, ya. Maka pada saat-saat seperti itu hendaknya seorang muslim, ya, ketika sholat seorang muslim hendaknya memperhatikan adab. Nanti nggih, memperhatikan adab. Kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diperhatikan adabnya. Satu, ya, terkait adab dengan berpakaian seumpama. Orang kalau mau sholat, ya pakai pakaian sholat. Nanti nih. Nah, ini penting. Rasulullah SAW ngendika, khudhu zinatakum, niki ayat napa nggih? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah oleh kalian pakaian yang baik, ya, setiap kali ke masjid atau setiap kali mau sholat. Jangan sampai sholat dengan pakaian-pakaian yang nggih kirang sopan lah nggih. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi kita, ya. Ya, terus menawi ajeng sholat niku, ya, pakaiannya pakaian sholat yang rapi, yang bagus, yang bersih. Syukur-syukur dikasih wangi-wangian. Nah, ini adab. Jenengan nek cadak kalih sing wangi-wangi lah seneng nggih. Koncone mambu wangi ngoten niku malah ya seneng. Ya koncone mambu prengus kecut ngoten niku, wah, waduh, ngobrol. Wah, ini kan termasuk adab. Adab dalam bermajelis, ngoten nggih. Adab dalam pertemuan seperti ini, ya, itu termasuk adab. Artinya dalam hal yang seperti ini saja itu kita diperintahkan untuk memperhatikan adab-adabnya, ya. Ya tadi, ya, pakaian yang bagus, ya. Tentunya yang menutup aurat jelas nggih. Ampun sholat kok mboten nutup aurat. Nyuwun sewu, kadang-kadang menawi ngagem celana sing ketat-ketat ngeten niku pas rukuk utawi sujud, nyuwun sewu, bagian belakang ini lho kolore ketok ngeten nggih. Wah, lah iki kolore ketok. Nah, itu termasuk aurat mughaladhah itu namanya itu. Jadi nek eneng najis iki najis mughaladhah. Nek ning salat eneng aurat mughaladhah. Nggih, ning penjelasan itu kan ada yang aurat mukhafafah. Aurat mukhafafah itu aurat yang ketika tersingkap itu tidak sampai membatalkan kalau segera seperti napa? Seperti ibu, ibu-ibu menawi salat ngagem rukuh ngeten nggih. Lajeng kok ajeng berdiri, nah, rukuhe ketarik. Nah, kan nah ini kan aurat bagi perempuan kan rambut aurat. Ini aurat mukhafafah, maka segera ditutup. Lah aurat mughaladhah niku oleh niku wau. Pas rukuk sujud ngeten niku nek kolore ketok jerone kolor. Jerone kolor ketok. Ah, itu termasuk aurat mughaladhahnya kelihatan. Ini tidak boleh. Ya. Termasuk, ya, adabnya juga sholat, ya, jangan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat-ketat. Nah, ini adab. Nah, maka sekali lagi, ya, menurut, ya, Mustafa Adib Al-Bugha, ya, beliau seorang ulama menjelaskan ketika seorang itu berdiri dalam sholat, pada hakikatnya dia sedang bermunajat, berbincang-bincang kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah memperhatikan adab. Ini penting. Adab berpakaian, termasuk adab dalam berbicara, berarti dalam berdoanya, ya.
dalam berdoanya itu juga adabnya diperhatikan. Ini awake dhewe ngadep karo Gusti Allah ya, pakaiannya yang bagus, menawi enten wangi-wangian ya dipakai wangi-wangian ya. Ada mungkin pakaian-pakaian khusus untuk sholat ya. Ampun pakaian nggih nyambet damel yo nggo salat yo nggo turu. Pakaian serbaguna ini namanya salat. Pakaian serbaguna wis nggo turu, nggo nyambet gawe, nggo salat. Nanti sarungnya ngepir-ngepir. Nah, itu ya menawi saged di bagus. Intinya yang bagus lah ngeten nggih. Ampun sarungnya pun ngepir-ngepir ngeten mau sik. Ya, berarti nek sik wis ngepir berarti waktunya ganti sarung. Ganti lagi. Nah itu adab nggih. Nek mosok ora oleh Mas, ya nek angger napa nutup aurat tur mboten najis ya nek cara hukum fikih ya sah ngeten nggih. Ning kan nek cara adab ya kirang sae karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan nanti kalau dalam sunah-sunah dalam sholat itu makruh hukumnya menawi lengan panjang sholat sambil lengannya di kelinding-kelinding, nah, ini makruh. Kayak arep ngejak gelut ya. Salat sambil niki napa? Dilinding-linding. Kalau memang lengannya panjang ya dijulurkan. Ya, jangan dilinding-linding kan itu. Nah, ini termasuk adab-adab dalam salat. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Karena orang yang salat sejatinya dia sedang bercakap, sedang berdiskusi, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah niki terus nek awake dhewe mbayangke niki wah awake dhewe ngadep karo Gusti Allah waduh iki nek main-main ora tenanan iki wah itu nggih ya itu perlu dihadirkan Pak rasa seperti itu nalika ajeng nindakaken salat awake dhewe sawu sufufakum ngeten nggih Pak Imam utawi menawi salat kiambak niku sejenak itu kita merenung nggih wah iki aku arep ngadep karo sing gawe urip. Nah, itu muncul perasaan wah berarti aku ki aja neko-neko iki. Iki tenanan iki. Aku arep diskusi kan itu. Mau berdialog kan itu. Nek mau angger sing penting ya itu ya, akhirnya nanti ya, kadang-kadang ya kurang khusyuk. Maka ketika imam sufufakum itu sudah kondisinya kondisi tenang. Nggih. Ampun sawu ngene-ngene. Ngono-ngono. Kasih ngono di wah. Nah ini kadang kurang baik juga. Ini penting ini untuk makmum. Mun kajenge Pak Imam sing ngatur. Ya. Kadang imam pun sawu sufufakum wah sing mburi sik. Wah ribut sendirian itu. Maka ini nanti termasuk bagi para imam salat jangan dimulai dulu kalau belum tenang. Nanti ya, ini konsentrasinya ketika Allahu Akbar itu benar-benar terkonsentrasikan. Terus biar tenang dulu jamaahnya. Biar Pak Imam yang ngatur. Ayo itu masih kosong, yang depan diisi dulu. Mun kajenge Pak Imam, nek sing ngatur makmum, kae sing kono, kae disisik. Wah malah ya ribut sendiri nanti kajenge Pak Imam. Pak Imam ya niko monggo sing safetese kosong diisi terlebih dahulu biar nanti barangkali ada jamaah yang masbuk ya biar bisa dapat soft. Nah, baru ketika tenang lah ketika tenang itu hadirkan wah ki arep dhewe arep ngadep Gusti Allah iki arep diskusi mau berdialog kita mau bermunajat kepada Allah lah itu perlu dihadirkan terus kajengi tenang mboten kemrungsung termasuk maka kan termasuk adab dalam sholat itu kita ya diperintahkan untuk datang ke masjid itu dengan tenang senajan pun komat ampun kemprung waduh wes komat dak cepet mlakune ndang satu-satu utawa nek numpak motor banter wah wes komat banter ini itu akhirnya nanti menawi ajeng sholat itu mboten tenang nggih mboten tenang niku yang tadi jalannya cepat atau bahkan mungkin lari itu sajeng sholatnya kemis-kemis kan mboten tenang mau kata Rasulullah ya idza ataitumus sholat ya
apabila kalian datang untuk mengerjakan sholat, fa'alaikum bisakinah, maka ya datanglah dengan tenang. Wa ma atraktum fasollu, apa yang kalian dapatkan bersama imam ya sholat, kerjakan itu nggih. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang tidak engkau dapatkan bersama imam tinggal nanti disempurnakan. Insya Allah tetap dihitung sholat berjamaah. Mbok senajan telat niku tetap insya Allah tetap dihitung sebagai sholat berjamaah. Itu terus datang ke masjid itu dengan tenang, mboten usah kemrusu. Waduh, iki kok ndak salat. Biar ndak apa-apa. Nah, niku kajenge mengke nalika takbir ketika dia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala itu menghadap dengan tenang. Nggih. Contoh mawon lah nggih. Jenengan diceluk kalian sinten? Wah, diceluk kali niku Pak Lurah napa sinten? Oh iya. Wah, tekone mau kemrungsung ten ngasih. Pripun? Enten apa? Nggih, kan diajak ngomong kan mboten nggih. Kan ndak nikmat maksudnya iki kok ngos-ngosan ini itu ya. Lah itu. Lah itu dari ya, napa? Pelajaran yang saged kita pendet dari berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah, lah ini termasuk kekhususan utawi napa nggih yang dimiliki oleh kekhususan yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, seorang muslim ketika sholat menghadap Allah itu dengan menghadap kiblat. Ngeten nggih. Semuanya di seluruh penjuru dunia sholat itu menghadap satu, yaitu menghadap kiblat. Nah, ini sebagai tanda, sebagai patokan. Di situ ada rasa persatuan, kompak, nah, gitu nggih. Ora salate kok madhepe dhewe-dhewe. Nah, menawi sing mriko-mriko kan ibadahe madhepe sak penake dhewe ya nggih. Ana sing madhep ngidul, ana sing madhep ngalor. Iki salat kok ora kompak. Kok salat. Ini ke ibadah kok ora kompak madhepe kok ora ono rene. Nah, tapi ya ini menjadi kekhususan umat Islam ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblat kita ya di sana, barat lah ya. Ya. Dan semuanya menuju ke situ ya, ke Ka'bah. Kiblatnya kita adalah Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab.